Episode kali ini dibuka dengan sangat singkat di mana kita melihat Donald sedang kesakitan karena Reddington sedang mengeluarkan peluru dari luka tembak yang dialami Donald di kaki pahanya. Itulah scene pembuka kali ini di mana Blacklist Reddington kali ini adalah Anslo Garrick. Seperti biasa wahai aset Reddington, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita mundur 13 jam sebelum kejadian yang kita lihat di scene awal tadi di Jerman. Dimana di sini Reddington, Luli, dan Max sedang merayakan atas terjadinya kesepakatan bersama rekan bisnis Reddington yang baru. Tapi saya tidak mendapatkan detailnya dan tak lama Donald datang menghampiri Reddington. Reddington yang tak mau Max dan rekan bisnisnya yang baru mengetahui bahwa Donald adalah agen FBI langsung mengenalkan Donald bahwa dia adalah salah satu aset Reddington dari Departemen Luar Negeri yang berperan penting atas terjadinya kesepakatan bisnis ini. Untungnya Donald mau bersandiwara di depan Max dan yang lain, yang akhirnya Max mempercayai perkataan Reddington itu. Tapi setelah ini Reddington yang sedikit kesal terdapat chip pelacakan di lehernya menanyakan alasan Donald sampai jauh-jauh rela mendatangi Reddington. Di mana Donald menjawab Kin membutuhkan bantuan Reddington. Itulah sebabnya Donald ditugaskan untuk mencari Reddington karena Kin sedang ditahan dan dia tidak bisa mendatangi sendiri Reddington. Donald beralasan hanya itu yang diketahuinya, yang akhirnya membuat Reddington langsung terbang menuju Amerika. Di sisi agen Kin, ternyata dia ada di rumahnya baik-baik saja. Hanya saja Kin yang lagi melihat barang-barang masa kecilnya terlihat masih sedih atas kematian ayah angkatnya. Tapi di sini Tom mencoba menghibur Kin yang masih belum bisa merelakan kepergian ayah angkatnya itu. Tak lama kemudian Kin mendapatkan flashback kenangan masa kecilnya setelah memegang bonekanya yang terlihat ada bekas terbakar. Dan inilah awal mula kenangan-kenangan masa kecil Kin yang mengakibatkan tangan Kin yang mendapatkan luka bakar mulai terungkap. Tapi untuk saat ini hanya sedikit yang muncul di memori Kin. Nanti kita akan bahas lagi setelah Kin mendapatkan potongan kenangan masa lalunya yang cukup banyak dan jelas. Kembali ke Reddington yang tak lama setelah sampai di fasilitas Blacksite, Reddington, Dembe, dan Luli langsung diborgol oleh FBI. Dimana ternyata Donald telah berbohong kepada Reddington dan dia melakukan itu semua agar mudah membawa Reddington ke fasilitas Blacksite ini. Karena FBI mendapatkan intel yang sangat kredibel dari rekan Malik di CIA bahwa nyawa Reddington sedang terancam. Awalnya Reddington tidak terlalu menanggapi serius tentang intel yang dimiliki FBI. Karena menurut Reddington, jika intel itu berharga, Reddington pasti akan mengetahui lebih dulu tentang intel itu. Tapi setelah Donald menyebutkan nama Anslo Garrick yang sedang mengancam keselamatan Reddington, dia mulai terdiam. Yang akhirnya setelah mendengar nama Anslo Garrick, Reddington meminta Cooper dan kawan-kawan untuk mendengarkannya baik-baik. Karena jika intel itu disebarluaskan, menurut Reddington itu sengaja dilakukan agar Cooper mengetahuinya. Dan Anslo memang menginginkan Cooper melakukan ini. Maksudnya mengamankan Reddington di fasilitas Blacksite ini. Karena Anslo ingin menyerang fasilitas ini yang terdapat Reddington di dalamnya. Dan Anslo, dia sangat mengetahuinya jika Reddington di luar fasilitas ini, maka Anslo akan sangat kesulitan menangkap atau membunuh Reddington. Ternyata asumsi Reddington tentang Anslo sangat tepat. Karena di sisi Anslo, dia dan anggotanya baru saja memasuki parkiran Blacksite dengan mengancam supir truk pengangkut sampah yang biasa mengambil sampah di fasilitas Blacksite ini. Di sisi Kin, ternyata dia baru saja sampai di fasilitas Blacksite untuk bekerja. Dan saat Kin memasuki lift, inilah yang terjadi di sisi Anslo dan anggotanya.
Mereka membunuh pasukan FBI yang berjaga untuk masuki Black Site, dan mereka memasang jammer, alat untuk memblok sinyal jaringan telekomunikasi yang tentu saja saya asumsikan agar FBI tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Dan setelah itu mereka juga memadamkan listrik fasilitas Black Site. Dalam sekejap, Anslow dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan banyak kesatuan FBI yang berjaga. Di sisi Reddington, Cooper yang mengetahui Anslow sudah masuki Black Site menyuruh Donald membawa Reddington untuk diamankan ke dalam box kaca security yang terdapat di fasilitas Black Site ini. Di saat perjalanannya menuju box kaca security, Reddington menasihati Donald agar menyerahkannya saja kepada Anslow karena Anslow tidak akan segan-segan membunuh orang yang menghalanginya. Dan menurut Reddington, Donald juga akan sangat senang jika Reddington disiksa lalu dibunuh oleh Anslow karena Reddington tahu Donald sangat tidak menyukai Reddington. Tapi Donald menjawab Reddington adalah informan FBI yang sangat berharga. Terlepas dari perasaannya, Donald sebagai agen FBI profesional menganggap keselamatan Reddington sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan tak lama, inilah yang terjadi. Donald berhasil melumpuhkan dua anggota Anslow, tapi dia juga harus terkena tembakan shotgun dari jarak dekat yang mengakibatkan paha Donald terluka cukup serius. Reddington yang mengetahui anak buah Anslow mulai berdatangan mengambil kunci untuk melepaskan borgolnya dan menghadang anak buah Anslow yang baru saja datang dengan flashbang. Di sini, Reddington bisa saja meninggalkan Donald dan pastinya Donald akan dibunuh oleh anak buah Anslow. Tapi Reddington masih membutuhkan Donald untuk rencana ke depannya. Oleh sebab itu, Reddington pun membawa Donald menuju box security dan menyeret Donald yang sedang terluka parah itu. Di sisi Kin, dia yang terjebak di dalam lift akhirnya mengetahui bahwa sedang terjadi masalah setelah mendengar suara tembakan, yang akhirnya Kin mencoba mencari jalan keluar. Kembali ke Reddington dan Donald, mereka akhirnya tiba di box kaca security. Donald pun segera mengaktifkan keamanan box kaca dengan sandi yang hanya diketahuinya. Dan Reddington, dia mengambil bahan medis yang terdapat di situ untuk mengobati luka Donald. Mengetahui Anslow dan anggotanya baru saja tiba, yang pada akhirnya Reddington dan Donald pun berhasil memasuki box kaca itu sebelum tertangkap oleh Anslow dan anggotanya. Hello, Red. Inilah sosok Anslow Garrick Blacklist Reddington kali ini. Sementara Reddington mengobati luka Donald, saya akan menjelaskan sejarah antara Anslow dan Reddington. Anslow adalah seorang tentara bayaran yang mengkhususkan diri dalam merampok fasilitas penjara rahasia untuk mengeluarkan tahanan tingkat tinggi, selalu menggunakan tingkat kekerasan yang ekstrim. Dia bekerja hampir secara eksklusif dengan unit tentara bayaran bersenjata lengkap yang dikenal sebagai Wild Bunch. Pada titik tertentu, dia dan Reddington pernah bekerja sama, tapi aliansi mereka berakhir pada 2008 karena Anslow memberikan nomor kereta dan jadwal perjalanan Reddington kepada FBI. Begitu Reddington tiba di stasiun Waterloo di Brussels, kesatuan pembunuh yang dipimpin oleh Donald waktu itu mencoba membunuhnya, tetapi gagal. Reddington yang menyadari bahwa Anslow telah mengkhianatinya langsung menembak Anslow saat itu, yang akhirnya merusak sisi kanan wajah Anslow dan membutakan mata kanannya. Namun Anslow berhasil selamat, tapi dia menghabiskan 5 tahun di penjara yang digambarkan sebagai black hole atau lubang hitam. Dan Anslow tidak pernah memperbaiki bekas luka di wajahnya dengan operasi karena itu untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang kejadian itu. Itulah sejarah antara Reddington dan Anslow. Jadi untuk saat ini kita bisa asumsikan bahwa Anslow ingin membalas dendam terhadap Reddington. Can I get any kind of internal camera signal or tap into our surveillance you're with? Di sisi Cooper, Malik, dan Aram, mereka berhasil sampai di gudang senjata. Di sini Cooper menanyakan kepada Aram bagaimana agar bisa mengakses kamera CCTV untuk mengetahui situasi yang terjadi. Dan tentu saja agar bisa memberikan pesan kepada markas FBI yang ada di luar. Dan untuk itu Aram menjawab bahwa dia perlu ke ruangan generator. Yang akhirnya Cooper menyuruh Aram untuk pergi ke ruangan itu dan memberi pesan Aram untuk membunuh orang yang bukan FBI jika dia melihatnya. Get to the main generator room. Kill anything that isn't FBI.
Di sisi Kin, dia tiba di salah satu ruangan dan di sini dia mendengar suara Cooper di radio di salah satu petugas FBI yang tewas. Kin pun menjawab panggilan Cooper itu, yang akhirnya Cooper menjelaskan semua tentang situasi yang terjadi. Tak lama setelah ini, Malik dan Cooper yang berada di gudang senjata diserang oleh anak buah Anslow. Dan Aram, dia akhirnya bisa mengakses kamera di ruangan generator. Tapi setelah dia berhasil mengaksesnya, dia juga melihat bahwa Cooper dan Malik telah ditangkap oleh anak buah Anslow. Kembali ke Kin, dia memancing salah satu anak buah Anslow dengan voice rekaman menggunakan ponselnya. Dan kemudian, Kin terpaksa membunuhnya karena anak buah Anslow itu tidak menuruti permintaan Kin. Kin pun langsung mengambil baju pelindung dan radio yang digunakan oleh anak buah Anslow yang tewas dibunuhnya. Tak lama kemudian, Kin mendengarkan bahwa Anslow sedang menyuruh anak buahnya lewat radio untuk kembali ke gudang senjata, mengambil semua bahan peledak yang terdapat di gudang agar bisa menghancurkan box kaca security. Mengetahui itu, Kin berencana mencegah agar anak buah Anslow tidak mendapatkan bahan peledak di gudang senjata. Dan Aram yang juga mengetahui dari CCTV berencana membunuh anak buah Anslow yang sudah memasuki gudang senjata karena dia teringat akan pesan Cooper. Dan saat scene di gudang senjata, Kin berhasil memancing anak buah Anslow membunuh anggotanya sendiri. Dan Kin pun mengancam yang masih hidup untuk berbohong kepada Anslow lewat radio bahwa dia sedang dalam perjalanan membawa bahan peledaknya. Dan setelah itu, Kin pun membuat pingsan anak buah Anslow yang masih hidup. Tak lama Kin pun akhirnya bertemu dengan Aram yang baru saja tiba di gudang senjata. Aram pun menjelaskan kepada Kin bahwa semuanya yang masih hidup telah tertangkap, kecuali Reddington dan Donald yang masih terkurung di box kaca. Dan Aram berencana menunggu sinyal untuk menghubungi bantuan. Tapi cukup akan memakan waktu, kecuali jammer yang dipasang oleh anak buah Anslow bisa dinonaktifkan. Yang pada akhirnya Kin mengajak Aram untuk mencari jammer yang dipasang anak buah Anslow agar bisa menghubungi bantuan. Tapi Aram berkata jujur kepada Kin bahwa dia sebelumnya tidak pernah menembak seseorang. Terakhir kali dia hanya menembak kertas saat latihan menembak. Kin pun menjawab jika melihat anak buah Anslow, anggaplah hanya selembar kertas. Pretend they're paper. Scene berpindah ke Donald dan Reddington, di mana Donald sangat kritis karena sangat membutuhkan darah. Dan ternyata golongan darah Reddington dan Donald memiliki kesamaan, yang akhirnya Reddington transfusi darahnya kepada Donald dan berkata dengan bercanda, mungkin Donald akan mendapatkan sebagian kepintaran Reddington karena sebagian darah Reddington sudah menyatu dengan darah Donald. Selang beberapa saat setelah mendapatkan transfusi darah dari Reddington, Reddington menanyakan tentang Audrey Bidwell kepada Donald. Audrey adalah tunangan Donald dulu, tapi dia meninggalkan Donald karena Donald terlalu sibuk mengejar karirnya untuk menangkap Reddington selama 5 tahun. Yang akhirnya membuat Audrey meninggalkan Donald. Dan Donald pun menjadi Donald yang sekarang. Musuhnya yaitu Reddington malah menjadi tanggung jawabnya. Dan kenapa Reddington bisa tahu tentang tunangan Donald? Kalian jangan ragukan lagi tentang aset Reddington, karena asetnya tersebar di seluruh dunia. One dead, one down. Di sisi Anslow, dia akhirnya mengetahui bahwa masih ada musuh yang tersisa setelah mengutus anak buahnya yang lain ke gudang senjata. Karena anak buahnya yang diutusnya menemukan anggotanya tewas dan satunya sedang terikat. Yang dimana kita mengetahui bahwa itu dilakukan oleh Agent Kin. Di sisi Kin dan Aram, dia berhasil menemukan 2 jammer. Tapi untuk bisa menggunakan ponsel itu tidak akan cukup. Yang akhirnya mereka berpisah untuk menemukan jammer-jammer yang lain. Tapi saat Kin menemukan jammer ketiga, dia malah tertangkap oleh anak buah Anslow yang sedang mencarinya. Halo, Love. Kemudian scene kembali ke Donald, Reddington, dan Anslow. Di sini anak buah Anslow sudah membawa Cooper dan yang lain. Tapi di sisi Donald, meskipun dia sudah mendapatkan darah dari Reddington, dia tetap akan kehabisan darah jika tidak menutup lukanya. Yang akhirnya Reddington melakukan sesuatu untuk menutupi lukanya itu dengan menaburkan bubuk yang mudah terbakar lalu membakarnya. Akibat yang dilakukan Reddington, Donald bisa melewati masa kritis. Tapi karena sakit luar biasa yang dialami Donald, dia akhirnya tidak sadarkan diri.
Dan tak lama setelah Reddington selesai menyelamatkan Donald, Anslow membawa Luli ke depan box dan memberikan Reddington 10 detik untuk membuka boxnya. Melihat itu, Reddington menyuruh Cooper untuk memberikan sandinya karena Reddington memang tidak tahu tentang sandi boxnya. Tapi Cooper menolak untuk memberikan sandinya karena Cooper berpikir dia dan yang lain akan tewas setelah membuka boxnya. Dan setelah 10 detik tidak ada yang memberitahu sandinya kepada Anslow, inilah yang terjadi. Reddington harus melihat Luli asetnya dibunuh di depannya. Dan kemudian giliran Dembe yang berada di ujung kematian. Reddington bahkan memohon kepada Cooper untuk memberikan sandinya, tapi Cooper tetap menolak. Dan karena Reddington tahu Donald juga mengetahui sandi boxnya, dia mencoba membangunkan Donald, tapi Donald tetap tidak sadarkan diri. Yang akhirnya Dembe mengucapkan perpisahan kepada Reddington dengan berkata, "Persahabatan kita adalah persahabatan yang terjalin sekali dalam hidup ini dan di kehidupan berikutnya. Selamat tinggal saudaraku." Itulah ucapan perpisahan Dembe kepada Reddington. Dia rela mengorbankan nyawanya demi Reddington. Kemudian Dembe pun membaca surat Al-Ikhlas yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qullahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Reddington yang mendengar itu ikut membacanya juga bersama Dembe yang sudah di ujung kematian. Dan setelah Reddington mengucapkan salam ya akhi kepada Dembe, inilah yang terjadi. Kita mendengar suara tembakan, tapi kemudian scene menjadi gelap. Dan kenapa begitu? Karena itu adalah akhir scene di episode 9. Jadi yang kalian lihat ke depannya, kita sudah memasuki episode 10. Jadi tetap perhatikan videonya dan tetap fokus dengarkan suara saya. Open the box. Otendidas. Di scene awal di episode 10 kita diperlihatkan belum terjadi penembakan Dembe. Karena di sisi lain Aram berhasil menonaktifkan jammer yang tersisa yang akhirnya dia bisa meribut sistem dan menghubungi bantuan. Tapi setelah itu Aram melihat Kin telah ditangkap oleh anak buah Anslow. Ya akhirnya kita bisa mengetahui bahwa suara tembakan yang kalian dengar di akhir episode 9 adalah tembakan Aram yang menewaskan anak buah Anslow. Dan itu menjadi pembunuhan pertama kali Aram. Anslow yang mendengar suara tembakan itu menyuruh anak buahnya untuk mengeceknya. Yang pada akhirnya Kin dan Aram pun berhasil ditangkap oleh anak buah Anslow. Di sini Reddington sangat terkejut karena dia mengira Kin tidak ada di Black Site. Dan Anslow yang melihat ekspresi Reddington berubah setelah melihat Kin, akhirnya langsung mengancam Reddington untuk membuka boxnya dengan nyawa Kin sebagai taruhannya. Dan Reddington yang melihat itu tanpa berpikir panjang langsung mencoba menyadarkan Donald dengan menampar dan menekan lukanya. Cooper yang melihat Donald sudah sadarkan diri memerintahkan Donald untuk tidak memberikan sandi boxnya. Dan tak lama kemudian karena jaringan sudah kembali normal, Tom menelpon Kin di tengah-tengah insiden ini. Dan Tom akhirnya mengetahui bahwa Kin sedang dalam bahaya. Dan Kin sempat meneriakkan kepada Tom untuk menghubungi FBI, yang akhirnya membuat Anslow menutup telepon Tom itu. Look at me. Agent King will die. Now is the time. Reddington yang terdesak akhirnya mengancam Donald untuk memberikan sandinya. Jika tidak, maka Reddington tidak akan segan-segan membunuh Donald yang baru saja dibantunya untuk melewati masa kritis. Karena kita sangat mengetahui tidak ada yang dipedulikan Reddington kecuali keselamatan Agent King. Yang akhirnya Donald pun memberikan sandi untuk membuka box kacanya. Karena Donald sangat mengetahui Reddington tidak main-main jika itu sudah menyangkut keselamatan Agent King. Dan inilah perkataan Reddington kepada Anslow setelah dia keluar dari box kaca. Anslow, what are you doing here? Tak lama kemudian, Anslow yang menyadari bahwa pasukan FBI akan segera datang membawa Reddington dan Agent King untuk pergi dari fasilitas Black Site. Dan Anslow berhasil keluar membawa Reddington dan King melalui jalan yang sudah disiapkannya. Lalu mengangkut King dan Reddington menggunakan mobil ambulan.
Di sisi lain, pasukan FBI baru saja tiba dan mereka berhasil melumpuhkan anggota Anslow yang masih tertinggal di fasilitas Blacksite. Dan di sisi Cooper dan yang lain, mereka ingin dieksekusi oleh salah satu anak buah Anslow. Tapi untungnya Donald menembaknya menggunakan senjata yang dipakai Reddington untuk mengancamnya. Mengetahui situasi sudah terkendali, Dembe segera melepaskan borgolnya dan mencoba mengejar Reddington. Tapi Dembe sudah terlambat. Di sisi Anslow, Reddington, dan Kin yang sedang di dalam mobil ambulan, Anslow menyuruh perawat yang disewanya untuk mengeluarkan chip pelacakan yang terdapat di leher Reddington. Reddington yang sudah tidak berdaya karena obat penenang yang diberikan perawat, sempat memberi kode Kin untuk menggunakan alat kejut jantung agar dia bisa melarikan diri. Dan Reddington menyuruh Kin untuk menghubungi sebuah hotel di Chicago dengan menyebutkan nama Mr. Kaplan. Nanti kita akan bahas jika Mr. Kaplan sudah muncul, karena dia adalah salah satu aset Reddington. Dan tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Kin berhasil menembak supir dan Anslow terpaksa mengemudikan mobil ambulannya. Dan Kin akhirnya dia bisa keluar dari mobil ambulan, lalu dia menumpang sebuah pengendara mobil yang kebetulan berhenti tepat di depannya. Dan Kin pun menyuruh mengikuti ambulan itu karena dia mengaku sebagai agen FBI. Lalu Kin juga meminjam ponsel sang pengendara untuk menghubungi Aram, di mana Kin meminta kepada Aram untuk melacak chip yang tertanam di leher Reddington sebelum Anslow melepasnya. Tapi ternyata Anslow telah berhasil mendapatkan chip pelacakan itu dan memberikan kepada anggotanya yang mengendarai sepeda motor, yang akhirnya Anslow pun berhasil lolos dari kejaran Agent Kin. We lost Reddington. Di sisi Reddington, dia dibawa Anslow dan anggotanya ke sebuah tempat. Di sini Anslow yang sangat penasaran tentang Agent Kin menanyakan kepada Reddington kenapa dia sampai rela keluar dari box demi menyelamatkan Agent Kin. Tapi di sini Reddington tidak menjawab pertanyaan Anslow itu. Dan kenapa Anslow tidak langsung membunuh Reddington di sini? Karena ternyata Anslow sedang menunggu seseorang yang sudah menyewanya, dan seseorang itu ingin berbicara kepada Reddington. Then I have no choice. This task force is decommissioned. Diane. Do you understand? Scene berpindah di fasilitas Blacksite, di mana di sini Diana Fowler, yaitu perwakilan jaksa agung pemerintah di bagian divisi kriminal, dan dia juga adalah atasan Cooper. Dan jika kalian masih ingat, dia yang menandatangani kesepakatan bersama Reddington. Di sini Diana terpaksa menonaktifkan kesatuan Cooper karena dia berpikir terdapat pengkhianat di dalamnya. Kemudian Kin menyarankan untuk segera menemukan Reddington, tapi Diana menjawab yang lebih penting sekarang adalah menemukan pengkhianatnya, karena Reddington adalah seorang buronan dan akan selalu menjadi buronan. Tapi Kin tidak patah semangat, dia meminta bantuan Aram untuk mencari tahu bagaimana Anslow bisa mengetahui Reddington ada di fasilitas ini, lalu menyerang Blacksite setelah Reddington ada di dalamnya. Untuk itu Aram pun akan menyelidikinya. Tak lama kemudian, Kin menelpon hotel yang diberitahukan Reddington saat di dalam ambulan dan menyebutkan nama Mr. Kaplan. Tapi resepsionis menjawab Kaplan sedang tidak tersedia, dan Mr. Kaplan sendiri yang akan menghubungi Kin jika sudah tersedia. Goodbye. Kin pun akhirnya pulang ke rumahnya, dan Tom, dia sangat senang melihat Kin yang masih hidup. Di sini Tom menyarankan Kin untuk keluar dari pekerjaannya ini sebelum menghancurkan hidup Kin. Tapi tak lama, Mr. Kaplan menghubungi Kin di sela-sela percakapannya dengan Tom. Dan Tom yang melihat itu menyuruh Kin untuk mengabaikan telepon itu dan mengajak Kin untuk ikut dengannya pergi meninggalkan Washington dan hidup berdua dengan Tom di Nebraska. Tapi Kin menjawab mungkin itu akan dilakukannya suatu hari nanti, karena sekarang dia sedang terjebak di tengah-tengah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkannya begitu saja. Dan tak lama kemudian, kali ini Aram yang menelpon Kin, yang akhirnya Kin pun meminta izin kepada Tom untuk mengangkatnya karena menurutnya ini sangat penting. Di sini Aram pun menjelaskan bahwa dia sudah menyelidiki, dan dengan keahlian Aram, akhirnya dia bisa menemukan petunjuk bahwa seseorang memberi tips kepada Anslow setelah Reddington memasuki fasilitas Blacksite. Dan Aram berhasil menemukan alamatnya, yang ternyata alamat itu tepat di seberang rumah Kin. Dan kita bisa asumsikan bahwa yang memberi tips kepada Anslow adalah pria yang identik dengan apelnya yang selalu mengawasi rumah Kin. Tapi Aram di sini tidak mengetahui bahwa alamat yang diberikannya tepat di seberang rumah Kin. Mendengar itu, Kin langsung menutup teleponnya.
Kemudian Kin mencoba memasuki rumah tetangganya itu, yang akhirnya Kin melihat dan mengetahui bahwa dia dan Tom sedang dimata-matai. Tak lama kemudian, pria yang identik dengan apelnya datang membawa senjata dari arah belakang Kin. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Kin berhasil membunuh pria yang identik dengan apelnya itu. Lalu dia mencoba menghubungi Cooper. Tapi setelah mendengar suara Cooper, Kin malah berubah pikiran. Yang pada akhirnya dia pun menelpon Mr. Kaplan. Mr. Kaplan. Tak lama kemudian muncullah sosok Mr. Kaplan, guys. Untuk saat ini saya akan menceritakan sedikit tentang sosoknya. Dia adalah salah satu aset Reddington yang sudah bekerja dengan Reddington selama 20 tahun. Keahliannya adalah membuang mayat dan membersihkan TKP. Nanti ke depannya Anda akan sering melihat dia membersihkan TKP pembunuhan yang Reddington lakukan. Dan ada satu yang menarik tentang Mr. Kaplan ini, hubungannya dengan Kin. Jika Reddington adalah orang nomor 1 yang akan melindungi Kin dengan nyawanya, maka Mr. Kaplan adalah orang nomor 2 yang akan melindungi Kin dengan nyawanya. What color is the sky? Red. Di sini setelah Kin bertemu dengan Mr. Kaplan, dia cukup terkejut karena Kin mengira Mr. Kaplan adalah seorang laki-laki. Kaplan pun menanyakan kepada Kin siapa saja yang dihubunginya atau mengetahui Kin ada di sini, di mana Kin menjawab tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Mr. Kaplan. Dan Kin juga menjelaskan dia ada di sini karena mendapat petunjuk alamat ini yang melakukan telepon ketika Reddington masukkan Blacksite. Dan Kin yakin pria yang baru saja dibunuhnya adalah orang yang memberi informasi kepada Anslow untuk menyerang Blacksite. Mendengar itu, Kaplan menyuruh Kin mencari mobil yang digunakan pria yang baru saja dibunuhnya. Dan Kaplan yang akan mengurus tubuhnya dan timnya akan segera datang untuk membersihkan TKP. Karena Kaplan ingin Kin tidak mendapatkan masalah nantinya. Dan tentu saja Kaplan juga ingin segera menemukan majikannya yaitu Reddington. Sementara Kin mencari mobil yang digunakan pria yang identik dengan apelnya, Kaplan mengeluarkan peluru dari mayat pria ini agar Kin tidak mendapatkan masalah nantinya. Dan Kaplan juga mencari profil pria ini dari database, tapi dia tidak menemukan apapun. Yang akhirnya setelah Kaplan tiba di mobil pria itu, dia mencoba melihat GPS tujuan yang sering dikunjungi pria yang identik dengan apelnya. Dan dari 6 lokasi yang sering dikunjunginya, Mr. Kaplan sangat yakin dari satu lokasi itu tempat Reddington berada sekarang. Yang akhirnya Kin dan Kaplan pun menuju tempat itu. Di sisi Reddington, dia diberi obat dari seorang dokter di mana efeknya untuk melipat gandakan rasa sakit. Karena Anslow ingin Reddington berkata yang sejujurnya jika dia bertemu dengan seseorang yang sudah menyewa Anslow. Tapi meskipun Reddington mendapatkan cukup banyak obat penambah rasa sakit itu, Reddington hanya tersenyum. Yang akhirnya membuat Anslow sangat kesal. Di sisi Kin, dia akhirnya sampai bersama Kaplan di lokasi yang mereka sangka tempat Reddington ditahan. Dan kali ini kita diperlihatkan lagi aset-aset Reddington di bagian penyerbuan yang dipimpin oleh Buzz. Buzz ini adalah bodyguard kedua Reddington jika Dembe tidak tersedia. Maka Buzz yang akan menggantikan Dembe menjadi supir atau bodyguard Reddington. Dan setelah Buzz masuk ke tempat yang mereka curigai terdapat Reddington, inilah yang terjadi. Buzz dan anggotanya berhasil melumpuhkan semua musuh yang terdapat di dalam. Tapi salah satu musuh berhasil menghancurkan server miliknya agar data tidak diketahui pihak Reddington maupun FBI. Dan ternyata ini adalah pos pengawasan operasi milik musuh dan Reddington tidak ada di sini. He's not here. Hello, Ray. Di sisi Reddington, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang sudah menyewa Anslow untuk menculik Reddington dan menyerang fasilitas Blacksite yang bernama Alan Fitz. Di sini Alan menyuruh anak buah Anslow untuk menurunkan Reddington dan memberikannya kursi. Reddington pun tak menyanyiakan kesempatan itu, dia mengambil gunting yang ada di kantong baju anak buah Anslow. Oke guys, saya akan menceritakan sedikit sosok Alan Fitz. Di mana di depan umum Alan ini bekerja sebagai asisten Direktur Intelijen Nasional, tapi di belakang dia adalah anggota senior sindikat kriminal yang bernama Kabal. Dan Reddington ini memiliki perjanjian dengan sindikat Kabal, di mana isi perjanjian itu adalah Reddington tidak boleh membeberkan rahasia member-member Kabal kepada siapapun. Dan untuk itu Kabal juga tidak akan mengganggu Reddington. Dan kenapa Kabal tidak membunuh saja Reddington? Karena jika itu terjadi, maka aset-aset Reddington langsung mempublik organisasi dan rahasia-rahasia member-member Kabal. Dan seperti apakah sepak terjang Kabal itu? Kita akan membahasnya di episode yang memang menceritakannya.
Di sini kenapa Alan menyewa Anslow untuk menculik Reddington? Karena akibat penyerahan diri Reddington, Alan didesak anggota kabal yang lain untuk mengkonfirmasi bahwa Reddington masih menjaga rahasianya. Dan Reddington pun meyakinkan Alan penyerahan dirinya itu karena dia mempunyai agenda sendiri. Dan itu semua tidak ada hubungannya dengan kabal. Dan sampai saat ini Reddington mengungkapkan bahwa dia masih menepati perjanjiannya. Tell me, Agent Keene, which part of Stand Down was unclear to you? Di sisi lain, Keene menghubungi Cooper untuk menyelidiki pos pengawasan milik musuh yang baru saja diserang oleh anak buah Reddington. Di sini Cooper sangat kesal kepada Keene karena tidak menuruti perintah yang diberikan Diana untuk tidak mencari Reddington. Tapi tak lama, Aram berhasil menyelamatkan sedikit data yang dimiliki musuh yang dimana itu adalah sebuah video. Akibat ini Cooper memberitahu Diana untuk mempertimbangkan kembali mengaktifkan Satgas Kesatuan Cooper. Karena sekarang bukan hanya tentang Reddington saja, di mana Cooper menjelaskan bahwa Keene baru saja menemukan pos pengawasan milik musuh yang mempunyai teknologi generasi masa depan yang lebih baik dari yang dimiliki FBI. Dan Cooper juga mengungkapkan bahwa musuh sudah mengawasi FBI selama berbulan-bulan, tapi tidak mengetahui sudah sampai sejauh mana. Dan bahkan musuh juga ternyata mengawasi Diana Fowler. Mengetahui itu, Diana sangat terkejut, tapi di sini dia belum mengungkapkan keputusan apa yang akan diambilnya. Kemudian scene kembali ke Reddington, di mana di sini Alan sedikit mempercayai Reddington bahwa Reddington masih menjaga rahasianya. Tapi sebelum Alan pergi, dia mengingatkan Reddington dengan berkata bahwa dia bisa saja menculik Reddington saat berada di taman. Tapi yang dilakukannya malah sebaliknya. Dia menculik Reddington di tempat teman baru Reddington, maksudnya FBI, yang dimana itu memiliki keamanan tingkat tinggi. Dan kenapa Alan melakukan itu? Karena dia hanya ingin Reddington mengerti tidak ada tempat yang bisa melindungi Reddington dari kabal. There's nowhere you can go. There's no one you can trust to keep you from us. Itulah peringatan Alan untuk Reddington. Kemudian Alan pun pergi meninggalkan Reddington. Di sini Anslow meminta izin kepada Alan untuk membunuh Reddington. Karena itu salah satu kesepakatan yang dibuat Anslow dengan Alan, di mana Anslow mengizinkan Alan untuk menginterogasi Reddington dan setelah itu Anslow boleh membunuh Reddington. Tapi di sini Alan tidak membolehkannya karena dia takut jika Reddington mati, organisasi sindikat kriminal kabal akan terungkap. Tapi Anslow tidak memperdulikannya, yang pada akhirnya inilah yang terjadi setelah Anslow mendatangi Reddington. Regret. Dengan keterampilan dimiliki Reddington, dalam beberapa detik saja dia berhasil membunuh Anslow menggunakan gunting dan mematahkan leher Anslow. Di sisi Malik dan Keene, akibat duet spekulasi mereka berdua, mereka akhirnya mendapatkan keyakinan bahwa Reddington ditahan di sebuah fasilitas Black Site yang dinonaktifkan. Yang pada akhirnya Diana pun terpaksa mengaktifkan kembali Satgas Kesatuan Cooper. Tapi saat Keene dan kawan-kawan tiba di lokasi, mereka hanya menemukan tubuh Anslow yang sudah tidak bernyawa. Dan Reddington, dia sudah pergi entah kemana. It's done. Kemudian scene berpindah di mana Tom sangat kesal karena dia baru mengetahui rumahnya ternyata dimata-matai. Di sini Tom lagi-lagi mengajak Keene untuk pergi dari Washington karena Tom ingin hidup tenang berdua bersama Keene. Karena selama ini tidak ada ketenangan yang didapatnya, melainkan Tom mendapatkan tikaman dari Zamani. Tom juga dituduh melakukan pembunuhan dan sekarang ada lagi yang mengawasinya di tempat tidurnya. Tapi Keene meyakinkan Tom bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kamera. Dan untuk keinginan Tom yang ingin pergi dari Washington, Keene tidak bisa menjawabnya karena dia belum ingin melepaskan pekerjaannya. Di sisi Donald yang sedang dirawat di rumah sakit, dia mendapatkan kunjungan dari mantan terindahnya yaitu Audrey. Dan di sini Donald mengetahui bahwa Audrey sudah bertunangan, tapi Donald tetap terlihat bahagia mendapatkan kunjungan dari mantan terindahnya itu. Di sisi lain, karena Reddington yang sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya, Cooper pun mendapatkan perintah dari Diana Fowler untuk segera menemukan Reddington. Karena menurutnya hanya Reddington yang bisa menemukan pengkhianat yang sudah membocorkan intel dan mengawasi FBI. The only target on the blacklist is Raymond Reddington.
Kemudian scene berpindah di mana Kin mendapatkan telepon dari Reddington. Di sini Reddington berkata bahwa dia akan pergi untuk sementara. Tapi jika Kin membutuhkan sesuatu, dia akan selalu ada. Kemudian Kin menjawab dia ingin bertanya satu hal kepada Reddington. Tapi sebelum itu dia memberitahu Reddington bahwa Sam hanya ayah angkatnya. Tapi Kin sangat menyayanginya. Dan pertanyaan Kin kepada Reddington adalah, apakah Reddington adalah ayah kandungnya? Reddington sempat terdiam sejenak mendengar pertanyaan Kin itu, tapi yang pada akhirnya inilah jawaban Reddington atas pertanyaan Kin itu. No. Dan sebelum Reddington pergi, dia lagi-lagi menasihati Kin untuk berhati-hati terhadap suaminya, yaitu Tom. Lizzie, be careful of your husband. Dan itulah scene penutup kali ini di mana Reddington akan pergi menghilang untuk sementara karena dia ingin mencari seseorang yang sudah mengkhianatinya. Terima kasih buat kalian wahai aset Reddington karena kalian masih menyaksikannya sampai akhir video. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Jangan lupa kalian like video ini, subscribe bagi kalian yang belum, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.